Lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham INKP. Nah, hari ini hari Jumat, bursa IHSG kita tembus di 7.000 ya. Nah, dia terus bergerak terus ini. Nah, sekarang kita akan menganalisa saham INKP, Indakiat Pulp and Paper Tbk. Banyak dari kawan-kawan yang merequest untuk saya menganalisis saham ini. Ya, saham ini adalah salah satu saham yang wonderful company juga ya. Harus kita akui itu, kalau saham-saham atau perusahaan-perusahaan dari Sinar Mas Group itu, ya biasanya memang wonderful company lah gitu. Nah, INKP ini harganya hari ini di 8.425, turun 0,30% ya. Kita lihat sebentar secara grafiknya. Dalam satu minggu terakhir, saham INKP juga turun 0,88%. Satu bulan terakhir sudah turun 14,29%. 3 bulan terakhir turun 10,64% dan secara year to date turun 3,17% ya. Nah, kalau kalian lihat di sini grafik harga 5 tahun selama 5 tahun ke belakang, saham INKP ini harga tertingginya sempat menyentuh di 14 ribuan ya. Hari ini di 8.425. Sekarang kita lihat ke profilnya dulu. Nah, di sini kita baca sebentar. PT Indakiat Pulp and Paper merupakan bentuk perusahaan penanaman modal asing yang didirikan atas joint venture sebuah perusahaan Indonesia, PT Berkat Indah Agung, dan dua perusahaan Taiwan, Chung Ha Pulp International Corporation dan Yun Fong Yu Global Investment Corporation. Di dalam prakteknya, perusahaan Taiwan bertindak sebagai penyedia teknologi untuk proses pembuatan kertas, sedangkan perusahaan Indonesia bertindak sebagai penyedia akses. IKPP didirikan oleh Eka Cipta Wijaja di Tangerang pada tanggal 7 Desember 1976. Nah, jadi yang mendirikan Indakiat ini pertama kali adalah Pak Eka Cipta Wijaja. Pak Eka Cipta Wijaja ini adalah orang Indonesia, pendiri Sinar Mas Group, dan sekarang sudah almarhum beliau ya. Pada awalnya di tahun 1977, perusahaan ini hanya memiliki 2 buah paper machine yang masing-masing berkapasitas produksi 100 ton per hari. Pada April 1979, IKPP mulai menghasilkan produk komersial. Hingga pada bulan Juni 1982, IKPP menambah sebuah paper machine untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga meningkat menjadi 150 ton per hari. Nah, jadi dia terus meningkat lah kinerjanya ya. Grup Sinarmas membeli 67% total saham IKPP, sedangkan Chung Ha Pulp International Corporation dan Yun Fong Yu Global Investment sebesar 23% dan 10% beberapa tahun setelahnya. Oke. Jadi ini perusahaan joint venture gabungan mereka ya untuk membentuk suatu bisnisnya. Nah, jadi intinya mereka ini memproduksi kertas dan karton berwarna, kertas fotokopi, alat-alat kantor, dan produk-produk lainnya. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan produk dari Indakiat Pulp and Paper karena sering sekali kita jumpai di toko-toko alat tulis, di Gramedia, di toko-toko buku. Kita sering menemukan kertas dari produk Indakiat Pulp and Paper. Nah, ini nama-nama anak perusahaannya. Ada yang berlokasi di Malaysia, ada yang berlokasi di Mauritius, Belanda, ada yang di British Virgin Island, ada yang di Mauritius lagi. Nah, sisa ada juga di Jakarta dan Kabupaten Sidoarjo. Presiden Direktur dari Indakiat Pulp and Paper ini adalah Hendra Jaya Kosasi. Dan presiden komisarisnya adalah Saleh Hussein.
Secara pengendali, saham INKP ini dipegang dan dikendalikan oleh PT Purinusa Eka Persada yang memegang sebesar 50,5%. Di masyarakat ada 34,7%, masyarakat warga 7,3%, Asia Pulp and Paper pegang 1,92%. PT Cakrawala Mega Indah 0,2, PT Wirakarya Sakti 0,19. INKP ini sudah listing di bursa sejak tahun 1990 dengan harga IPO 10.600. Nah, kita lihat sejenak dari website perusahaan langsung supaya kita tahu produknya. Nah, di sini kalau kita buka langsung dari website perusahaannya, kita bisa langsung baca visinya ini. Visi kami adalah membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kami berupaya menjawab kebutuhan masa kini dengan memberikan nilai kepada konsumen dan komunitas melalui inovasi berkelanjutan sebagai perusahaan pulp dan kertas global terkemuka. Kalian bisa baca di sini untuk lengkapnya dari profil mereka selama hampir 50 tahun. Perkembangannya gimana, awalnya gimana. Nah, awal yang sederhana. Pendiri APP, Eka Cita Wijaja, bermigrasi dari Fujian, Tiongkok ke Makassar, Indonesia tahun 1930. Pada tahun 1938, ia baru berusia 15 tahun. Ia bekerja tanpa kenal lelah menjual biskuit dan permen dari rumah ke rumah untuk membantu keuangan orang tuanya. Pada tahun 1960, kerja kerasnya membuahkan hasil ketika ia akhirnya mampu mendirikan perusahaan dagang kecil bernama CV Sinarmas. Nah, jadi Sinarmas ini dulunya dari kecil kawan-kawan. Dibentuk Pak Eka Cipta Wijaja ini dari CV kecil aja. Yang fokus pada impor tekstil dan ekspor sumber daya alam. Kemudian pada tahun 1972, beliau merambah bisnis pembuatan soda kaustik dengan mendirikan PT Jiwi Kimia, yang kemudian berubah menjadi PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk di Mojokerto, Surabaya. Nah, kita bisa lihat produknya, ini contoh produknya, ada tisu paseo, ada kertas sidu. Kalau sidu kalian udah gak heran lagi lah ya, dari merek buku kita dari waktu masih kecil, masih sekolah ya. Sinar Dunia, ada ini Paperline, kemudian tisu paseo terkenal juga ini ya. Nah, ada kantong kertas kraft, ini produk mereka juga, kemasan layanan makanan, ada kotak lipat, ada pembungkus dan tahan minyak, ada Clippak, tisu serbet Livi. Nah, tisu serbet Livi juga full pack tahan minyak. Nah, ini produk mereka semua ini. Produk Indakiat Pulp and Paper. Jadi, produknya itu sebetulnya di sehari-hari sering kita jumpai, cuman kita kadang nggak tahu aja ini produk dari Indakiat gitu. Nih, nah sekarang coba kita analisa laporan keuangannya ya. Kita lihat di sini, nah ini laporan keuangannya. PT Indakiat Pulp and Paper Tbk dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasi 30 September 2023. Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Oke. Nah, jadi saldo uang di laporan keuangan Indakiat ini harus kita hitung dalam bentuk dolar ya. Jadi mereka ini laporannya dalam bentuk dolar. Nah, nanti kita harus ganti lagi ke kurs rupiah. Nah, sama nolnya di belakang kita tambah 3 ya, karena mereka bilangnya dalam ribuan dolar ya kan. Oke, kita lihat. Nah, di kolom yang di samping sini, itu kolom laporan keuangan 31 Desember 2022. Artinya laporan keuangan di tahun 2022 lah ini ya. Tutup buku sampai 2022. Nah, di samping sini dibandingkan dengan kuartal 3 2023, September 2023 ya. Nah, kita lihat di sini ada kas dan setara kas. Pihak ketiganya pegang $1.500.000.
Kemudian ada pihak berelasi $1.200.000. Nah, pihak ketiga lagi. Jadi kas mereka, total aset lancar mereka ada $5.740.000, atau ini bukan 5 juta sih, karena nolnya ditambah 3 di belakang. Jadi kita bacanya $5,7 miliar. Nah, jadi aset lancar mereka meningkat dari tahun sebelumnya 5,4 miliar, jadi 5,7 miliar aset lancarnya ya. Nah, kalau kita kalikan ke rupiah, nah kurs rupiah sekarang 15.590 per 24 November ini ya. Nah, kita kalikan aja, kita anggap 15.500 saja lah. Kita lihat 5740 335, 5740 335, kita tambahkan nolnya 3 di belakang karena dalam ribuan dolar, kemudian kita kalikan ke rupiah. Maka dapatlah 88,9 triliun ya. Nah, ini triliun ini karena ini 3, 3, 3, 3. Maka kita dapat 88,9 triliun kas dari INKP. Kita coba catat di sini. Kas aset lancar INKP per Q3 dengan 88,9 triliun. Kita masuk ke poin-poin yang pentingnya saja ya kawan-kawan. Kemudian kita lihat aset tidak lancarnya naik juga dari 4,1 miliar dolar sebelumnya jadi 4,3 miliar dolar. Nah, kalau kita rupiahkan ini 4315030 tambah nolnya 3 dikali 15.500. Dapatlah 66,8 T. 66,8 aset tidak lancar INKP Q3 2023 dengan 66,8 triliun. Jadi kita sekarang lihat di jadi total asetnya sekian ya. 10.055 385 tambah nolnya 3 dikali 15.500 sekitar berapa nih? 155 triliun, 8. 155,8 triliun. Total aset INKP kan 155,8 triliun. Besar sekali ya. Sekarang kita hitung liabilitas lancarnya. Q3 2023. Bawahnya kita buat liabilitas tidak lancar. Total liabilitas. Lima 5908 tambah nolnya 3 dikali 15.500. Maka kita dapat ekuitas dari Indakiat ini adalah 91,5 triliun. Ekuitas 91,5 triliun. Nah, ekuitasnya bagus, berarti keuangannya bagus ya.
Nah, kita masuk ke laporan laba ruginya. Nah, laporan laba ruginya juga disajikan dalam ribuan dolar. Jadi setiap angka di sini adalah dolar dalam bentuk dolar Amerika dan kita harus tambah 3 nol di belakangnya. Nah, kita lihat di sini perbandingannya adalah kinerja 9 bulan di tahun 2022, kuartal 3 2022 dan kuartal 3 2023. Nah, kita yang ada di sini ya sekarang ya. Nah, kita lihat penjualannya dari 2,9 miliar dolar menjadi 2,6 miliar dolar. Jadi penjualan INKP eh, terjadi penurunan sedikit di kuartal 3 2023 ini. Kemudian kita lihat laba brutonya juga turun. Nah, kemudian kita lihat dari laba usahanya juga turun. Kuartal 3 2022 itu 873 miliar dolar. 873 juta dolar. Sedangkan tahun 2023 619 juta dolar. Kita lihat di sini laba bersihnya. Nah, kita lihat yang di sini. Penghasilan atau rugi komprehensif neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, jadi netonya di sini. Jadi laba bersih dari INKP kuartal 3 2023 ini adalah 322 juta dolar. 322 juta dolar kita kalikan dengan rupiah menjadi sekitar 4,9 triliun. Laba bersih 4,9 triliun. Nah, kita jadi udah dapat laba bersihnya, kemudian 0, ini laba per sahamnya 0,058 0,865 kalikan sama rupiah, jadi laba bersihnya adalah 909 rupiah. 900 rupiah. Nah, di sini kita lihat kemudian kita bisa lihat Nah, di sini kita bisa lihat saham INKP ini apakah mereka rutin membagikan dividen atau tidak. Nah, sejak 2014 kita lihat 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sejak 2014 mereka rutin membagikan dividen, tapi dividen yieldnya kecil sekali nih. Dividen yieldnya hanya 0,59%. Jadi otomatis investor yang berinvestasi di saham INKP ini adalah tipe investor yang bukan dividen investor. Jadi dia tidak mengharapkan dividen, tapi dari capital gain. Sudah pasti itu karena dividennya sangat kecil sekali kawan-kawan. Oke, kemudian kita lihat dari sisi keuangannya. Nah, kita lihat kalau kita lihat di Stockbit kita bisa mundur ke belakang langsung. Kemudian kita lihat dari 2013. 2013 laba INKP adalah 2,6 triliun, kemudian 1,5 triliun, naik 3,2, 2,7, 5,5, 8,5 2018. Kemudian laba tertingginya berarti di 2022 ya.
13,3 triliun. Nah, ini laba tertinggi dari INKP dalam 10 tahun terakhir atau mungkin sepanjang masa ya. 13,3 triliun. Kita lihat kemungkinan laba mereka di tahun 2023 ini. Di kuartal 1 2023, laba bersih dari INKP adalah 2 triliun. Kemudian kuartal 2 2 triliun lagi, kalau kita tambahkan 4 triliun, dan di kuartal 3 900 miliar. Jadi kalau kita tambahkan sekitar 4,9 triliun ya. Kita anggaplah kuartal 4 nanti dia laba 1 triliun aja. Jadi mungkin sekitar 5,9 atau 6 triliun laba INKP nanti. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba INKP sudah pasti turun karena dibandingkan dengan 13,3 triliun. Dengan dibandingkan tahun 2021 juga turun 7,5 triliun. Jadi sudah bisa kita lihat di sini ada ciri-ciri saham INKP harga sahamnya akan turun. Karena nanti pas tutup buku tahun 2023 terciptalah laporan tahunan dan diberitakanlah bahwasanya laba bersih dari Indosiat Pulp and Paper mengalami penurunan dari tahun sebelumnya gitu. Jadi menurut saya INKP ini akan masuk dalam downtrend ya. Jadi karena laba bersihnya turun, terus mereka bukan tipe saham yang membagikan dividen besar, jadi harapan investor mau dari mana gitu. Karena kalau laba bersih turun kan harga saham biasanya cenderung turun juga gitu. Kecuali ada aksi-aksi korporasi yang dipandang dapat meningkatkan labanya di masa depan. Oke kawan-kawan, itu saja analisa saya terhadap saham INKP ini. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.